Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hidup. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu mau menuntun kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Amos pasal 2 ayat 4-5 firman Tuhan. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ikuti aturan akan selamat, tetapi yang membandel akan tanggung akibatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita memang masih tergolong masyarakat yang kurang disiplin, belum taat pada aturan. Waktu itu baru mendengar akan ada pelonggaran PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Masyarakat banyak langsung menyerbu mal dan pasar, berdesak-desakan, tanpa ikuti lagi aturan COVID-19. Tidak pakai masker, tidak mau cuci tangan dengan sabun, tidak peduli jarak. Pokoknya merasa sudah bebas kembali seperti ketika belum ada corona. Apa yang terjadi? Banyak yang terinfeksi. Ketika rapid test diadakan di suatu pasar, ternyata pedagang dan pembeli banyak yang terinfeksi. Akhirnya pasar tersebut ditutup sementara untuk beberapa hari. Ada beberapa pasar yang ditutup karena kasus yang sama. Ada juga rumah sakit yang terpaksa ditutup sementara untuk beberapa hari karena pasien tidak jujur menuturkan riwayat penyakitnya, membuat beberapa dokter dan para perawat di sana terinfeksi COVID-19 setelah diadakan rapid test dan pemeriksaan lanjutan. Dan ada juga beberapa rumah sakit yang mengalami hal yang sama. Susah juga memang kalau kita tidak disiplin. Biaya besar bila kita tidak disiplin. Harus ada petugas yang berjaga di pintu tol dan jalan-jalan tertentu, mencegah orang-orang yang tidak mau disiplin, yang tidak mau mengikuti aturan. Padahal kalau saja kita mau bersama-sama menjaga diri kita, disiplin, ikuti aturan, taat pada aturan, kita akan sehat dan akan cepat kita mengatasi wabah corona ini. Tetapi banyak masyarakat kita yang tidak mau disiplin. Akhirnya kita semua kesulitan, jadi memperpanjang penderitaan kita. Tetapi ada informasi sebagaimana yang sudah kita dengar bersama, yang akan datang mulai bulan depan, Juni, secara bertahap, kita akan dibebaskan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita tetap diminta menaati prosedur kesehatan mengatasi COVID-19 itu. Yang tidak taat akan tanggung sendiri akibatnya. Itulah zaman baru, new normal, tatanan hidup yang baru bagi kita. Saudara-saudara, sebagai umat perjanjian, Israel dan Yehuda telah mengikat perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu untuk ditaati bersama. Allah berjanji akan memberkati, akan melindungi, akan memelihara, dan memberikan segala yang perlu bagi umatnya. Dan umat, yaitu Israel dan Yehuda,
berjanji untuk taat dan setia hanya kepada Allah. Tuhan memberi Taurat, termasuk hukum Taurat yang ke-10, untuk ditaati oleh umatnya. Dan Allah selalu taati janjinya. Namun umatnya sering melanggar berkali-kali. Di ayat yang keempat bacaan Alkitab, firman Tuhan tadi dikatakan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Artinya cukup buat dihukum. Ada alasan yang kuat untuk dihukum. Maka rencana menghukum yang sudah diingatkan agar bertobat tetapi tidak bertobat akan diwujudkan. Dosa Yehuda adalah menolak hukum Tuhan. Tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu semua karena disesatkan dan dipengaruhi oleh dewa-dewa kebohongan yang memang diikuti nenek moyang mereka. Berarti kejahatan mereka adalah karena meninggalkan Tuhan dan beralih kepada ilah atau dewa lain. Dan karena beralih kepada ilah atau dewa lain, mereka tindakannya bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu tidak mengasihi sesama, memikirkan diri sendiri, tindakan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang mereka lakukan, bertindak tidak adil kepada orang miskin dan orang lemah, memperkaya diri sendiri dari kelemahan orang lain, dan melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan kepada sesama. Karena itu seruan Amos yang sangat terkenal yang dapat kita baca dalam Amos pasal 5 ayat 24 adalah, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Bertindak adil dan benar dalam kehidupan sehari-hari, itu yang diharapkan Tuhan dari umatnya. Tetapi bukan hanya kepada umatnya. Bukan hanya kepada umatnya Tuhan menuntut agar bertindak adil dan benar kepada sesama, tetapi juga kepada semua umat, kepada semua orang, kepada semua bangsa, kepada kita sekalian. Aturan dan tuntutan Tuhan sama kepada semua umat ciptaannya, yaitu agar berlaku adil dan benar kepada sesamanya. Tetapi apalagi yang percaya kepadanya haruslah menjadi teladan, karena Tuhan telah menunjukkan jalan dan tuntunannya, Tauratnya, untuk diikuti. Jadi, selain akan menghukum Israel dan Yehuda, Tuhan juga akan menghukum bangsa-bangsa lain, atau siapa saja yang berlaku tidak adil dan tidak benar dalam kehidupan ini. Sebaliknya, siapa saja yang taat pada aturan, pada hukum yang Tuhan buat, maka Tuhan akan memberi selamat dan akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Karena itu Tuhan kecewa kepada umatnya yang sudah dituntun untuk taat pada aturan, pada hukumnya, tetapi melanggar. Bagaimana mungkin mengharapkan bangsa lain atau orang lain taat, sedangkan umatnya sendiri tidak taat? Tema kita hari ini adalah ikuti aturan akan selamat, dan yang membandel akan tanggung akibatnya. Prosedur kesehatan COVID-19 adalah aturan yang harus kita taati untuk kita bersama. Yang tidak taat, yang tidak mau pakai masker, yang tidak mau sering cuci tangan pakai sabun, yang tidak mau jaga jarak, pasti tanggung akibatnya. Karena itu, bagi kita yang telah tahu, tidak perlu iri bila melihat ada orang lain yang melanggar atau yang tidak taat pada aturan itu. Tidak perlu dan tidak boleh akhirnya kita ikut-ikutan melanggar atau tidak taat aturan. Apalagi kalau kita menyebut diri kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman. Justru kita harus tunjukkan diri kita disiplin dan taat. Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin agar kita taat padanya. Bahkan ciri orang benar adalah taat dan setia kepada Tuhan. Tidak maksudnya
bahwa hukum Taurat sama dengan prosedur COVID-19, sehingga taat kepada Tuhan melalui taat kepada Taurat atau aturannya sama dengan taat kepada prosedur COVID-19 itu tidak. Tetapi dengan menaati aturan bersama demi menjaga kelangsungan kehidupan, yaitu dengan menaati peraturan COVID-19, kita juga menaati hukum yang dikehendaki oleh Tuhan, yang menghendaki kita taat padanya agar hidup bersama di hadapannya di dunia ini terjamin. Mengasihi sesama, mengasihi kehidupan adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang beri hidup kita di dunia ini. Jadi hidup di dunia yang aman dan damai adalah kehendak Tuhan. Sebaliknya, yang tidak mencintai hidup, yang hidup sesukanya, berarti juga tidak taat pada Tuhan. Yang bertindak tidak adil dan tidak benar kepada sesama adalah bentuk kejahatan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, mencintai sesama, mengharapkan dan mengusahakan kebaikan bagi sesama adalah bentuk ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan. Tuhan menolong kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Taat pada hukum Tuhan. Taat pada aturan bersama demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan nama-Mu. Bimbing kami Tuhan. Bimbing masyarakat kami. Pakai pemerintah, pemimpin kami untuk mengarahkan kami boleh bekerja sama, sehingga kami dapat mengakhiri COVID-19 ini. Dan kami juga boleh tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.